Tanggapan Dr. Bambang Nursena. Yahudi lebih dekat dengan Islam ketimbang dengan Kristen. Benarkah demikian? Mari kita menyimak penjelasan berikut ini. Beberapa waktu sebelum konflik Israel-Hamas, saya pernah menonton sebuah tayangan, yang menyampaikan bahwa Yahudi itu lebih dekat dengan Islam ketimbang dengan Kristen, khususnya soal monoteisme, sehingga diizinkan Yahudi itu beribadah di masjid ketimbang di gereja. Menurut Bapak gimana nih? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang saya suka ini. Jadi itu kan logika polemik ya. Logika polemik itu dibangun di atas sepenggal-sepenggal kisah atau fragmen sejarah dari masa tertentu yang kemudian dimutlakkan untuk melihat keseluruhannya. Jadi yang dikutip itu sebetulnya itu adalah tulisan dari Rabi Moses ben Maimun. Namanya itu disingkat Rambam. Beliau itu hidup pada abad 12 lah ya. Jadi dia ini seorang rabi yang besar dari Sephardim. Makanya dari Moses ke Moses tidak ada yang sebesar dia. Maksudnya dari Musa Alef Hashalum, dari Nabi Musa sampai kepada Moses ben Maimun itu memang dia yang terbesar. Pertama, dia hidup sebenarnya dalam konteks Islam. Ketika itu orang-orang Yahudi ini harus diakui secara jujur banyak mengalami tekanan dari Barat yang notabene Kristen. Lalu dia merasa lebih nyaman tinggal di negara Islam. Terakhir kan dia di Mesir ya. Di bawah waktu itu pemerintahan dari Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, dalam konteks seperti itulah kita bisa melihat sejarahnya. Tapi sebetulnya untuk kita menyimpulkan apakah Yahudi lebih dekat dengan Islam, itu ya harus dipahami secara utuh kan. Yang pertama-tama isu tauhid atau isu monoteisme itu betul. Artinya bahwa orang Yahudi khususnya Rabi Rambam ini memandang bahwa Islam ini teologinya lebih sederhana ketimbang dengan teologi Kristen dengan Tritunggal Maha Kudus, yang itu kan perbincangan metafisika yang tidak mudah. Nah, itu satu. Yang kedua, kita harus melihat secara utuh bagaimana Rabi Rambam sendiri melihat Islam dan bagaimana dia melihat kekristenan. Saya misalnya membaca teks ini ya. Kalau Rambam itu hidup terakhir ya meninggal tahun 1204. Di dalam bukunya yang berjudul Hilkot Abu Dazarah 9, kira-kira baris keempat, dia mengatakan bahwa orang-orang Nosrim, maksudnya kekristenan, bersama dengan semua ritus-ritusnya termasuk perayaan hari Minggu itu adalah Abu Dazarah, penyembahan berhala. Tapi rabi-rabi yang lain ya, misalnya pendapat yang dikaitkan dengan Rabi Nisim. Rabi Nisim itu hidup pada abad ke-13 ya, awal abad 14. Nisim Girundi, sekalipun mungkin tidak Rabi Isim, tapi artinya ada pendapat Yahudi yang berkembang. Islam juga tidak lepas daripada apa yang dikenal Abu Dazarah, khususnya hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang itu dianggap seolah-olah putusan langsung dari Tuhan sendiri, dan itu juga dianggap Abu Dazarah. Sekalipun tentu Islam menolak ini, begitu pula Kristen juga menolak kalau dianggap Abu Dazarah tanpa melihat teologinya secara utuh. Saya kira itu, sehingga teks-teks lain yang berkaitan juga harus dibaca. Misalnya, pertama Rabi Rambam itu melihat kekristenan itu dari praktek-praktek fisik. Jadi misalnya kehadiran ikon di gereja-gereja ortodok, lalu kehadiran patung di gereja Katolik. Tapi sebenarnya kan harus ditekankan yang pertama teologinya. Rabi Rambam mengatakan bahwa Tuhan itu satu, ya, esa, tidak ada makhluk yang bisa disejajarkan di samping Tuhan. Itu Kristen kan setuju. Lo yihye leha Elohim akhirim alpanai, setuju. Jangan membuat patung, kita juga setuju.
Tapi pertanyaannya, patung di gereja itu kan bukan patungnya Tuhan. Sehingga jangan menyerupai patung apapun di atas bumi maupun di langit ya. Itu artinya bahwa yang tidak boleh membuat itu adalah patungnya Tuhan. Dan tidak ada orang Kristen yang membuat patungnya Allah, bahkan kemudian disuruh memberi dupa, itu tidak ada. Yang dibuat itu kan gambar-gambar orang suci, dan itu tidak untuk disembah. Misalnya gambar bayi Yesus bersama Bunda Maria, konteksnya adalah gambar makhluk. Jadi yang dibuat dari ikon Yesus itu kan sebetulnya firman yang menjadi manusia. Allah sendiri tidak bisa digambar. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi yang dipatungkan itu bukan Allah, dan itu pun tidak pernah ada kewajiban dalam liturgi atau dalam teologi gereja. Kamu harus meletakkan patung ini di tempat paling utama, dan kemudian setiap kali kamu bertemu harus mencium, tidak pernah ada. Kalau ada benda kemudian disuruh mencium, sekalipun itu bukan disembah, itu bisa dianggap sebagai idolatry. Tetapi kalau itu gambar hanya dipasang, misalnya kayak patung di depan gereja misalnya, itu tidak untuk disembah. Itu jadi kesan-kesan fisik ini, dan ini juga merupakan peringatan bagi orang Kristen sebagai sesama mitra dialog, agar simbol-simbol kita, ritus-ritus kita itu tidak menimbulkan batu sandungan. Jadi misalnya di kalangan seniman-seniman Kristen, ada yang menggambarkan Tritunggal itu dengan gambarnya Allah Bapa, rambutnya putih ya, terurai, dan kemudian di sampingnya gambar Yesus yang rambutnya, jenggotnya hitam, dan ada gambar merpati. Itu gambar yang secara teologis tidak mewakili ajaran Kristen. Itu salah. Karena apa? Karena Allah tidak bisa digambar. Yang bisa digambar itu adalah ciptaannya. Dan kita juga bisa melihat sebetulnya di dalam Yudaisme sendiri, artinya di dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan juga suruh membuat gambar 3 dimensi, yaitu kerubim, serafim, ya, yang sayapnya melingkupi dan harus diletakkan di atas tabut perjanjian. Lah itu kan patung sebetulnya. Tapi kan itu bukan patungnya Allah. Lalu disuruh membuat patungnya ular tembaga untuk memperingati penyelamatan Israel. Itu kan juga patung. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa Yudaisme sekarang tidak mengenal itu lagi? Karena bait Allah sudah tidak ada. Maka ketika bait Hamikdas atau bait suci tidak ada, otomatis kerubim, serafim itu juga tidak ada di dalam bait suci, karena bait sucinya tidak ada. Tinggal ada di nyanyian-nyanyian liturgis Yahudi maupun nyanyian liturgis Kristen. Misalnya kalau di gereja Ortodok, ya man hiya akrum minas serubim warfa amas dan bigoiri kias minas serafim, ya man hiya bigoiri fasadi waladat kalimat Allah hakon anaki walidatulillahi yaki nu'adim. Terus kemudian dikaitkan dengan kelahiran Kristus yang tanpa cacat celah dari Bunda Perawan Maria. Jadi saya kira itu, sehingga dengan demikian sekarang ya, suara dari abad pertengahan itu tidak bisa mewakili hubungan Yahudi dan Kristen sekarang. Sekarang hubungan Yahudi dan Kristen sudah sangat baik. Misalnya terakhir ini ya, tahun 2015 itu ada pernyataan atau deklarasi sikap dari rabi-rabi Yahudi di Kanada, Amerika, Israel, Eropa, yang menandatangani sebuah deklarasi bahwa orang-orang Kristen lebih dekat dengan Yudaisme karena berakar pada tanah atau Taurat yang sama dan berakar pada monoteisme Abraham yang sama, sehingga ditegaskan dalam deklarasi sekarang ini. Sejak tahun 2017 saya ikuti terakhir ya, sekitar 60 rabi-rabi Yahudi menandatangani bahwa kekristenan tidak menyembah berhala. Dan ini harus diketahui perkembangan terakhir, apalagi setelah Konsili Vatikan II.
hubungan antara gereja Katolik dengan Yahudi sangat baik, sehingga orang Yahudi tidak lagi mendapatkan stigma sebagai deisidium, pembunuh Kristus, dan Yahudi pengkhianat itu kan dihapus dari Katekismus Romanum tahun 1590-an, dan akhirnya sekarang hubungannya lebih baik. Jadi tidak boleh kita melihat masa lalu, apalagi dalam suratnya Rabi Rambam kepada orang-orang Yaman, Nabi Muhammad itu disebut Hamis Suga, orang gila, nabi palsu. Jadi seperti Yesus sendiri juga disebut orang gila, Muhammad juga disebut orang gila, tapi bagi perspektifnya dia, baik Yesus maupun Muhammad itu akan menyiapkan kepada Mesias Yahudi yang akan datang. Nah, ini harus dilihat secara utuh, tidak bisa dipenggal-penggal seperti itu. Saya kira demikian ya dalam kita melihat sejarah. Saya pikir apa yang sudah dijelaskan secara sistematis oleh hambanya Dr. Bambang Norsena sungguh memberikan konfirmasi dan penegasan yang sejelas-jelasnya kepada kita bahwa konklusi atau kesimpulan Yahudi lebih dekat dengan Islam ketimbang dengan Kristen tidaklah benar adanya. Itu hanya pekerjaan dari para polemikus yang memahami sejarah secara dangkal, miskin, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Minimal ada 3 hal yang perlu saya tegaskan pada kesempatan ini, dan tentunya tidak lagi mengulangi apa yang telah dibahas atau dijelaskan oleh hambanya Dr. Bambang Norsena. Yang pertama, ketika ada konklusi atau kesimpulan yang mengatakan bahwa Yahudi lebih dekat dengan Islam ketimbang dengan Kristen, saya katakan dengan tegas itu merupakan sebuah kesimpulan yang tidak bertanggung jawab sekaligus ngawur. Kenapa demikian? Fakta yang tak terbantahkan bahwa kitab suci Kristen persis sama dengan kitab suci Yahudi, khususnya dalam konteks Perjanjian Lama. Saya ulangi sekali lagi dengan tegas. Fakta menunjukkan dan membuktikan bahwa kitab suci Kristen persis sama dengan kitab suci Yahudi, khususnya dalam konteks Perjanjian Lama. Itu tidak bisa dibantah, itu tidak bisa dipungkiri, karena itulah sebuah realita kenyataan yang sungguh-sungguh. Yang kedua, ada kesinambungan antara kitab suci Perjanjian Lama dengan kitab suci Perjanjian Baru, yang mana kitab suci Perjanjian Lama adalah kitab suci dari saudara kita, orang-orang Yahudi. Argumentasinya yang sangat masuk akal adalah ada begitu banyak nubuatan di dalam Perjanjian Lama. Kesinambungannya jelas terlihat dan tergenapi di dalam Perjanjian Baru. Ada sekitar kurang lebih 300 nubuatan para nabi yang merujuk atau terkait dengan Yesus. Itu digenapi secara utuh, lengkap, paripurna, dan sempurna di dalam kedatangan atau nuzulnya Sang Firman turun mengenakan tubuh kemanusiaan, dikandung oleh Maria, lahir dan hidup di tengah-tengah dunia ini selama 33,5 tahun, kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Yang ketiga, dan ini yang paling pokok dan utama, karena orang-orang di luar sana, para polemikus non-Kristen sering menyimpulkan bahwa Yahudi lebih dekat dengan Islam ketimbang dengan Kristen dengan argumentasi karena sama-sama monoteisme, memiliki paham ketauhidan atau keesaan Allah.
Itu merupakan sebuah konklusi kesimpulan yang mencoba untuk menutup mata bahwa orang-orang Kristen itu bukan agama yang lahir tanpa akar. Kristen itu muncul dari akar Yahudi, di mana kita tahu bersama bahwa orang-orang Yahudi memiliki kredo syahadat pengakuan iman. Di dalam Ulangan 6 ayat 4 dikatakan begini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dan ini benar-benar diajarkan, bahkan dikutip oleh Yesus, Sang Firman yang telah nuzul turun mengenakan tubuh kemanusiaan itu. Markus pasal yang ke-12 ayat 29 dan 32 dikatakan begini. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Jadi dari mana ceritanya orang-orang Kristen lebih jauh dengan orang-orang Yahudi? Justru lebih dekat Islam dengan orang Yahudi. Karena orang Kristen juga menegaskan setegas-tegasnya bahwa Allah itu Esa. Saya baca satu lagi mewakili perjanjian lama, Ulangan 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Artinya, ketika firman Tuhan berkata, akulah yang terdahulu, berarti tidak ada yang lebih dahulu atau lebih tua dari Allah yang Esa itu. Berarti Allah itu tidak punya orang tua. Dengan kata lain, Allah itu tidak diperanakan. Di dalam Yesaya 44 ayat 6 ini dikatakan berikutnya, dan akulah yang terkemudian. Berarti tidak ada Allah yang lebih muda dari Allah yang Esa itu. Ini berarti Allah tidak punya keturunan, tidak punya anak, atau Allah tidak beranak. Ketika ada istilah anak Allah, itu sama sekali dimengerti, dipahami orang-orang Kristen, tidak bersangkut paut dengan konotasi biologis atau konotasi seksual. Anak Allah adalah istilah yang dikenakan kepada Yesus sebagai firman. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi orang-orang Kristen meyakini, mempercayai Yesus itu ilahi, Yesus itu Allah, bukan dalam tubuh fisik jasmani, keadaan sebagai manusia yang adalah buah rahim Maria dan dilahirkan ke tengah-tengah dunia ini berumur 33,5 tahun, sekitar 2000 tahun yang lalu. Bukan itu yang diyakini oleh orang-orang Kristen sebagai yang ilahi, tapi eksistensi kekekalan sebagai anak Allah atau sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah. Bahkan Yohanes 8 ayat 42 jelas berkata bahwa Yesus itu keluar dan datang dari Allah. Kalau Yesus itu keluar dari Allah, berarti dia ada bersama dengan Allah. Segala sesuatu yang melekat sehakikat dalam diri Allah, maka dia pasti Allah. Saya sudah membacakan tadi bagaimana secara konsisten Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru secara tegas mengajarkan bahwa Allah itu Esa. Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis,
Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat ini seringkali disalahpahami oleh para polemikus non-Kristen. Bahwa ayat ini menunjukkan Yesus itu bukan Allah. Karena Yesus mengajak seluruh umat manusia, termasuk teguran keras dan tegas kepada iblis yang mencoba Yesus saat itu. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tapi polemikus non-Kristen gagal paham bahwa ini dikutip oleh Yesus dari Ulangan 6 ayat 13. Jadi bukan sedang menafikan Yesus dalam eksistensi kekal sebagai firman Allah, bukan Allah. Bukan itu maksudnya. Tapi Yesus ingin menegaskan ada tertulis bahwa siapapun yang hidup di dunia ini harus sujud menyembah Allah yang Esa. Saya tegaskan sedikit setegas-tegasnya. Allah yang dikenal oleh orang Kristen atau orang Yahudi adalah Tetragrammaton Yahweh, Adonai, Hasem. Allah yang Esa itu disapa dengan Bapa. Allah yang Esa itu sejak kekal memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal dalam dirinya. Firman dan roh tidak diciptakan. Kalau sampai Allah sempat tidak punya firman, maka Allah tidak akan punya daya cipta. Sebab Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman. Kalau Allah sempat tidak punya roh, berarti Allah itu mati, almarhum. Karena roh itu adalah prinsip hidup Allah yang sudah ada kekal bersama Allah sejak kekal, sejak Allah itu ada yang tanpa permulaan. Saya membaca dari Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Para polemikus non-Kristen seringkali menyalahpahami ayat ini. Kenapa? Berarti Yesus bukan Allah, bukan itu yang dimaksudkan di sini. Syarat hidup yang kekal ada dua. Mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar, bukan Allah yang lain, Bapa. Karena ayat 1 dan 2 menegaskan eksistensi keberadaan Bapa di situ. Hidup yang kekal itu dimiliki oleh setiap manusia ketika mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah diutus oleh Bapa. Yesus itu utusan yang ilahi karena apa? Karena Yesus itu keluar dan datang dari Allah dan Yesus itu adalah utusan yang turun dari sorga. Yohanes 8 ayat 42 dan Yohanes 6 ayat 38. Jadi baik Alkitab perjanjian lama perjanjian baru secara konsisten dengan tegas mengatakan bahwa Allah itu Esa, Tauhid. Keesaan Allah itu ditekankan secara berulang-ulang. Bahkan fitnahan polemikus non-Kristen terhadap Rasul Paulus yang sudah mengubah ajaran Yesus atau ajaran para nabi. Itu nonsen, omong kosong, dusta belaka. Kenapa? Karena Rasul Paulus juga berkata di dalam 1 Korintus 8 ayat yang keempat dan 6. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu. Tidak ada berhala di dunia. Dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Dalam terjemahan bahasa Arab, La ilaha illallah. Jadi itu doktrin ajaran Kristen. Ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Saya baca mewakili dari kitab Yakobus. Yakobus 2:19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Bagi kami orang-orang Kristen,
memang kita tidak boleh menyembah ilah-ilah lain selain daripada menyembah Allah yang Esa. Allah yang Esa yang disapa dengan Bapa, memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal dalam dirinya. Jangan coba-coba memotong kesempurnaan Allah. Itu namanya koptas. Karena Allah yang Esa itu wajib hukumnya memiliki firman dan roh di dalam dirinya. Tetapi kami orang-orang Kristen tidak puas hanya dalam konteks Allah yang Esa, Allah yang satu. Karena setan-setan juga percaya akan Allah itu satu atau Esa. Tapi harus dibuktikan dengan perubahan hidup. Iman yang benar dibuktikan dengan perilaku yang benar. Itu intisari atau substansinya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, jadi saya mau tegaskan, adalah sebuah kesimpulan yang ngawur, cetek, miskin, dan dangkal. Ketika ada orang berkata Yahudi lebih dekat dengan Islam ketimbang dengan Kristen. Kenapa? Saya sudah jelaskan tadi pertama. Kitab suci Kristen persis sama dengan kitab suci Yahudi, khususnya Perjanjian Lama. Yang kedua, nubuatan Perjanjian Lama digenapi di dalam Perjanjian Baru, khususnya dalam konteks kedatangan Sang Firman nuzul turun mengenakan tubuh kemanusiaan, digenapi dalam diri Yesus. Yang ketiga, ternyata ketauhidan keesaan monoteisme Perjanjian Lama itu diteruskan di dalam pengajaran Yesus dan juga pengajaran para rasul. Kiranya apa yang saya sampaikan ini membuka mata hati, mata rohani polemikus non-Kristen yang terus terkunci, tertutup permanen, hati pikiranmu menjadi terbuka serta tercerahkan.